Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Alfazar, NIM 2019-042009, mata kuliah analitika visualisasi data, kelas C. Di sini saya mendapat tugas dari Pak Wahyu Manohara Putra, selaku dosen, untuk mengerjakan tugas terkait pivot table. Nah, mungkin kita langsung saja. Di sini tersedia data pesanan yang sudah disediakan dari Pak Wahyu. Di sini kan sudah tersedia data, hanya kita akan melakukan yang namanya penggolongan data dulu. Di sini kan agar sesuai dalam kita menganalisisnya nanti. Caranya kita klik sembarang mau di mana, yang penting di dalam data ini. Terus kita klik di keyboard, yaitu CTRL atau Ctrl plus T berbarengan. Kita klik. Nah, di sini muncul create table. Nah, di sini tertera untuk seluruh jumlah data ini, yaitu ada kurang lebih sekitar 60.920 data. Nah, terus untuk kolom ini kita checklist karena kita menyertakan kategori-kategori pada bagian atas ini untuk keterangannya. Terus kita klik OK. Nah, sini sudah. Sini kita sudah menggolongkan sesuai kategorinya, seperti tanggal pesanan, nomor pesanan, penjualan, wilayah, kategori, subkategori, dan kuantitas. Selanjutnya, kita akan mengganti nama untuk data ini. Untuk kita selanjutnya menganalisis datanya, yaitu kita pergi ke desain, terus kita klik di sini yang ada namanya table name. Di sini kan masih ada table 2. Nah, di sini kita ganti menjadi table pesanan. Enter. Ini sudah selesai data ini. Terus kita akan langsung masuk ke analisisnya, itu menggunakan pivot table. Untuk yang pertama kita akan menganalisis data kategori ini ya. Ini kategori ini seperti komponen, sepeda, pakaian. Nah, seperti ini semuanya ini. Itu caranya kita buka dulu sheet baru lagi ini. Nah, nanti untuk data pivot table-nya saya akan meletakkannya mungkin di 3C, terserah mau bisa di 2B, 3B bisa, terserah di sini di sheet baru. Terus kita kembali lagi, sini kan kita mau analisis pivot table kategori ini, terus kita klik, terus kita pergi ke insert, terus kita pilih yang namanya pivot table, kita klik. Nah, di sini yang kita rubah adalah pada bagian ini kan masih di new worksheet, kita klik yang ini, exiting worksheet. Ini terus kita lokasi, kita klik pada sheet yang baru tadi, kita klik pada bagian yang ingin kita tempat, terus klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, selanjutnya sebelum itu kita akan mengaktifkan auto fit-nya dulu pada pivot table ini. Caranya kita klik kanan, terus kita pilih pivot table option. Terus ini auto fit yang kolom ini kita checklist. Terus kita OK. Oke, selanjutnya di sini kan namanya masih pivot table 1. Kita ganti menjadi pivot table kategori. Jadi kita pergi ke analyze, terus kita pilih ke pivot table name. Nah, pivot table name ini kita ganti seperti yang saya bilang tadi, pivot table kategori atau PT kategori. Terus kita enter. Oke. Sini sudah kita ganti namanya. Selanjutnya kita akan mulai menganalisis. Nah, itu caranya. Di sini kan pada bagian kanan ini sudah muncul seperti tanggal pesanan, nomor pesanan penjualan, wilayah, kategori, subkategori, dan kuantitas.
Nah, itu yang langkah pertama itu klik pada bagian kuantitas. Nih, terus kita tarik ke value. Ke bawah ini ke value. Nah, sebenarnya bisa kita taruh di kayak seperti row, ke filter, atau ke ini kolom. Nah, tapi agar lebih memudahkan kita dalam analisis, kita taruh ke value. Nah, sini sudah muncul sum of kuantitas. Nah, selanjutnya kan di sini kita melakukan analisis pada bagian kategori, berarti kita klik pada bagian kategori ini, kita taruh di row. Nah, ini sudah muncul datanya. Kita perbesar terlebih dahulu agar lebih mudah membaca. Nah, ini sudah muncul ya datanya seperti aksesoris, jumlahnya 25.440, komponen, pakaian, sepeda, nah, dan ada total grand totalnya juga. Nah, di sini kita akan mengubah namanya dulu. Row table kita rubah menjadi kategori, dan sum of kuantitas kita rubah menjadi total kuantitas. Jadi sudah. Selanjutnya di sini kan untuk kategori ini kita akan melakukan yang namanya average atau rata-rata. Yaitu caranya bagaimana? Sama, klik pada bagian kuantitas. Terus kita taruh lagi di value. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang bagian yang ini kita akan rubah menjadi average. Caranya kita klik pada bagian yang mau kita jadiin ini, average ini, kita klik kanan, terus klik value field setting. Nah, di sini klik yang namanya average. Terus kita oke. Nah, di sini sudah menjadi rata-rata ya, rata-rata dari setiap kategori ini, komponen ini. Selanjutnya, ini kan untuk sini kan biar lebih mudah kita memahami atau membacanya juga. Sini kan masih tidak ada keterangan berapa ribu, berapa itu titiknya belum ada. Sini kita akan tambahin. Caranya yaitu kita select ini, terus kita klik kanan, kita pergi ke view value field setting, terus klik yang namanya number format. Sebentar, agak lama ini respon. Nah, terus kita pilih yang number, bagian number. Terus untuk kota ini kita checklist, dan untuk desimalnya kita 0. Nah, sudah bisa, dan seterusnya tidak terlalu banyak, jadi saya lihat. Terus value field setting, klik bagian number. Desimalnya ini kita juga checklist, untuk yang ini kota ini. Untuk desimalnya kita pilih 2, yaitu 2 angka di belakang koma, jadi lebih simpel saja, tidak terlalu banyak desimal. Terus kita klik OK, terus OK. Nah, sudah selesai. Seperti ini untuk bagian kategori. Ini kita bisa select juga, misalnya kita mau menampilkan saja pada bagian komponen. Nah, terus kita klik OK. Nah, komponen berarti totalnya 49.044, untuk average-nya 2,62. Seperti itu. Kita selesaikan saja. Kalau mau selesai semua berarti tinggal cek semua. Kita OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan untuk data pivot table-nya pada bagian nih subkategori. Mulai untuk pertama sama, kita klik pada bagian subkategori, kita pilih insert, terus pivot table. Nah, di sini kita pilih yang existing worksheet. Untuk lokasi kita pilih, kalau saya akan menaruhnya di bawahnya saja pada bagian kategori tadi. Terus kita OK. Muncul sama, kita akan melakukan menonaktifkan auto fit-nya dengan cara klik kanan, pilih pivot table option, dan auto fit ini kita unchecklist. Kita OK saja. Ini kita akan ganti nama ini, pivot table-nya ini sama, kita pergi ke analyze, terus ada namanya pivot table,
name ini kita ganti saja jadi PT kategori. Nah, sudah terganti ini di sini. Ya, kita akan melakukan langsung analisisnya saja. Sama, pertama kita akan masukkan kuantitas terlebih dahulu. Kita tarik ke value, dan kan di sini kita akan melakukan mengolah data pada bagian subkategori. Berarti kita pilih subkategori, kita taruh di row. Di sini tertera banyak sekali ini kategorinya. Ini kita ganti dulu namanya menjadi subkategori. Ini sama total kuantitas. Ini selanjutnya untuk bagian subkategori ini kita akan melakukan penambahan untuk persentase agar tahu berapa persentase dari penjualannya ini. Itu sama, kita akan memasukkan kuantitas, kita masukin lagi ke value. Nah, di sini kan masih ini kita rubah menjadi persentase. Caranya kita klik pada bagian yang jadiin persentase ini, kita klik kanan, value field setting. Nah, di sini ada show value as, ini kita klik, terus untuk function ini kita pilih yang percent of grand total. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk persentase setiap pesanan. Ini yang saya temukan dari web. Nah, sini sudah. Sini kan untuk total kuantitas sama seperti tadi, kita akan berubah menjadi ribuan, ada titiknya, sekian masih kosong, masih dalam number gitu kan. Sini kita klik kanan, terus kita pilih value, kita blok dulu. Nah, kita blok, terus kita klik kanan, value field setting, number format, terus kita pilih number, kita centang, dan kita langsung OK saja. Oke, nah sudah selesai ini. Oh ya, ini untuk merubah apa ya, warna-warnanya ini kan ini sama nih. Nah, untuk biar ada beda, biar sesuai keinginan, sama ini kita klik pada bagian desain. Nah, di sini kan banyak nih warna-warnanya, ini bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Oke, di sini saya akan merubahnya ke warna hijau saja, yang ini. Nah, biru ini sama, kita saya pilih yang ini aja. Nah, biar tampilannya berbeda. Oke, selanjutnya kita akan melakukan namanya tugas selanjutnya, yaitu melakukan insert slinger. Nah, caranya kita pergi ke analyze, terus kita pilih yang insert slinger ini. Nah, insert slinger ini hanya untuk bagian wilayah ya. Jadi kita melakukan penggolongan untuk bagian wilayah saja. Itu kita klik. Nah, untuk di sini kan ada tanggal pesanan, nomor pesanan, penjualan, wilayah, kategori, subkategori, kuantitas. Ini kita akan hanya memilih wilayah saja, kita centang, terus kita OK. Nah, di sini muncul wilayah-wilayah yang melakukan pesanan dalam data tersebut. Ini sudah lumayan. Nah, di sini ada dari Banten, Denpasar, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta. Nah, ini terus kita bisa juga memilih untuk misalnya kita mau melihat daerah Banten saja. Ini untuk total untuk pesanannya berapa dari aksesoris, komponen, pakaian, sepeda. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan kategori dan subkategori ini ke dalam wilayah ini agar kita bisa melihat datanya. Yaitu
Dengan cara kita klik report connection, kita checklist yang kategori dan subkategori ini, terus kita oke. Nah, di sini kita bisa melihat dari Denpasar juga, Denpasar ini sama, DI Jakarta ini sama, berapa pesanannya berapa. Untuk melihat semuanya kita klik yang clear filter ini saja, semuanya akan muncul. Ya namanya timeline, itu total penjualan bisa dalam hari, bisa dalam minggu, bulan, atau tahun. Itu caranya kita pergi ke analyze, terus kita pilih yang namanya insert timeline. Insert timeline, kita klik. Di sini tanggal pesanan kita checklist, dan oke. Nah, di sini sudah muncul untuk insert timeline-nya. Ini, nah sebelumnya klik ke sini, insert timeline ini. Caranya sama, kita klik report dan kita oke. Di sini sudah terhubung dan kita bisa melihat seperti dalam hitungan tahun, bisa pada tahun 2011 nih penjualannya ini apa aja dalam 1 tahun, terus di daerah Banten berarti segini, dari baju kaos daerahnya di sini sama seperti pada tahun 2012 bisa di mana di Denpasar ada, di DI ini banyak. Nah, seperti ini kita buat apa yang kita ingin lihat. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.